Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman milenial, apa kabar? Aku Naila Agnestika. Di sini aku akan sedikit sharing, berbagi ilmu sama kalian tentang self love. Apa sih self love tuh? Self love, pernah nggak sih kalian tuh mengkritik diri kamu sendiri kayak gini aja nggak bisa? Apa sih yang kamu bisa? Gak guna banget hidup. Gitu kan? Pernah nggak? Pernah lah, setiap orang pasti pernah seperti itu. Jadi self love adalah dia yang mampu menghargai dirinya sendiri, mampu berteman dengan dirinya sendiri, sehingga ia menjadi individu yang lebih baik untuk dirinya dan orang lain. Gitu. Atau menurut Koshaba adalah kondisi ketika kita dapat menghargai diri sendiri dengan cara mengapresiasi diri kita mampu mengambil keputusan dalam perkembangan fisik, spiritual, dan psikologis gitu. Jadi kenapa sih harus banget self love? Karena saat kita ingin memberikan hidup kita kepada orang lain, kayak kita berbakti pada orang lain gitu kan, atau apa sih, kontribusi kepada orang lain, saat kita nggak punya self love ya nggak bisa gitu loh. Bisa sih, tapi pasti dia lebih banyak tidak menghargai dirinya sendiri, tidak menghargai kemampuan dia, dan terlalu mengusahakan sehingga nanti dia malah membenci dirinya sendiri gitu. Jadi penting banget self love buat kita, karena self love itu salah satu komunikasi intrapersonal kita. Jadi komunikasi secara diri kita sendiri itu, dari intern kita gitu. Jadi self love itu kemampuan kamu dalam melakukan self love akan berbanding lurus dengan kemampuan kamu menerima cinta orang lain, karena orang yang tidak memiliki self love akan sulit menjalin hubungan dengan pasangannya. Ya banget lah, saat kamu nggak bisa mencintai diri kamu sendiri, tapi kamu bisa mencintai orang lain, itu pasti di situ pasti akan ada konflik, karena kamu aja nggak bisa cinta diri sendiri, kenapa bisa cinta orang lain gitu kan. Nah, jadi harus awali untuk mencintai diri kamu sendiri. Gimana sih cara mencintai diri sendiri? Dan kadang orang yang nggak cinta diri sendiri itu tuh dia lebih insecure, terus suka menyalahkan diri dia sendiri, nggak menghargai diri dia sendiri kan. Insecure tuh kayak ya itu, uh, kok dia pinter ya, padahal dia nggak belajar aja udah cerdas, kok aku aja yang belajar terus tapi dapat nilainya segini-segini. Ya tunggu dulu, mungkin dia cerdas karena kamu nggak melihat dia belajar seperti apa kayak gitu. Mungkin saat kamu tidur dia belajar kayak gitu, mungkin saat kamu belajar 1 kali dia belajar 5 kali gitu kan. Kita nggak tahu dia dalamnya seperti apa, makanya kita harus memaksimalkan kemampuan yang dimiliki diri kita sendiri dan harus menghargai apa yang apa yang dihasilkan oleh kemampuan kita sendiri gitu. Terus gimana sih caranya biar bisa self love gitu, nggak ngeritik kita sendiri terus nyalahin diri kita sendiri? Gimana? Ada 4 langkah awal menuju self love. Yang pertama adalah awareness awareness self awareness, yaitu kesadaran diri. Apa sih kesadaran diri itu apa? Kesadaran diri, kamu ingin meningkatkan self love terlebih dahulu harus sadar dengan dirimu sendiri. Sadarnya gimana sih? Mengenal dan memahami karaktermu sendiri. Apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan kamu. Saat kamu udah tahu kelemahan dan kelebihan kamu, jadi kamu lebih mudah untuk mengkontribusikan kemampuan diri kamu ke orang lain. Itu lebih mudah. Tapi saat kamu nggak tahu kelebihan dan kelemahan kamu melakukannya tuh uh, hanya seperti mengambang gitu. Udah lakuin aja tapi ya udah gitu. Mungkin terkesannya remeh, tapi aku berani jamin kamu pasti masih ada yang belum mengetahui tujuan hidup kamu, terus
cita-cita kamu atau planning kamu 5 tahun ke depan tuh kayak gimana, terus personal value kayak apa, terus apalagi kayak yang paling mendasar lah, kayak makanan favorit, minuman favorit, kayak gitu kamu nggak tahu. Nah, itu perlu banget kamu tahu, karena apa? Itu bagian dari kamu mencintai diri sendiri. Jadi kamu sadar dirimu tuh apa sih, apa aja. Jadi diri sendiri itu, setiap kita hidup di bumi ini, kita tuh perlu untuk self love, mencintai diri kita sendiri, karena dari kita mencintai diri sendiri, kita tahu tujuan hidup kita tuh apa yang ingin dicapai gitu. Mengenal diri sendiri bukan berarti egois atau nggak mau mendengarkan pendapat orang lain, tetapi dengan mengenal diri sendiri lebih bisa matang dalam mengambil sebuah keputusan. Dengan begitu, kamu itu lebih mudah dalam menyesuaikan kondisi emosi dan caramu bersikap kepada orang lain. Jadi, saat kamu tahu dirimu seperti apa, maunya kamu egois. Jadi, kamu bisalah kontrol egoismu pada kamu orangnya egois. Jadi, gimana sih biar ngurangin egois itu saat di tengah-tengah orang lain tuh kayak gimana? Kamu menyesuaikan kondisi. Terus cara bersikap pada orang lain tuh gimana? Gak bisa lah kita bersikap pada orang lain itu setara, gak bisa. Kita harus melihat kondisi dia itu seperti apa. Jadi bersikapnya itu sesuai porsi gitu. Terus yang kedua yaitu self worth, harga diri, yaitu suatu prinsip yang dimiliki seseorang ketika ia sudah mengenal dirinya sendiri. Dia punya prinsip. Apa sih prinsipnya apa? Prinsip atau standar. Jadi self worth itu harga diri. Saat dia udah bisa menghargai dirinya sendiri, pasti dia nggak akan mengejar standar orang lain. Kayak misalnya standar orang lain, dia cantik, gimana sih? Terus kita kayak buat acuan gitu ya, kok dia cantik gimana, terus dia cari-cari tahu, oh dia cantik kayak gini, terus kita meningkatkan standar kita gitu. Nah, saat kita meningkatkan standar kita, tapi kita tuh nggak melihat porsi, umpamanya kita keterbatasan dalam ekonomi, terus kita kayak gitu, itu kan terlalu memaksakan. Seharusnya kita lebih menghargai apa yang kita miliki gitu loh. Terus karena dengan memiliki self worth, sama saja dengan dia sudah menghargai dirinya sendiri. Apapun keputusan yang dia ambil, dia tidak perlu memenuhi kriteria apapun untuk merasa berharga. Jadi kamu tuh sudah merasa berharga ketika kamu itu punya harga diri sendiri. Kayak kamu punya standar seperti ini, ya udah kamu berharga gitu buat untuk kontribusi ke orang lain, walaupun sekecil apapun. Kamu udah merasa aku udah bermanfaat kok buat orang lain, walaupun hanya seperti ini gitu kan, menurut standar diri kamu sendiri. Terus habis itu yang ketiga adalah self esteem, kepercayaan diri itu mempunyai hubungan dengan self worth. Saat self worth kamu itu baik, maka self esteemmu itu mengikuti. Self esteem itu apa sih? Yaitu evaluasi diri dalam penilaian kita terhadap sesuatu yang kita kuasai atau yang tidak kita kuasai. Jadi kayak namanya kita habis melakukan kegiatan nih, terus habis itu apa sih kekurangan kegiatan ini kayak gitu. Terus kalau enggak kita habis itu habis kayak berbaik hati kepada orang lain, terus kita kayak menimbang-nimbang apa sih kekurangannya dalam kita ngasih itu apa, terus apa kelebihannya kayak gitu. Itu dalam self worth. Terus yang terakhir adalah self esteem. Yang keempat adalah self care, yaitu merawat diri. Gimana sih merawat diri? Suatu tindakan yang dilakukan seorang untuk menjaga kesehatan dirinya sendiri, baik fisik maupun mentalnya. Saat kamu mengatakan kamu mencintai diri kamu sendiri, pasti kamu akan merawat diri kamu sendiri, entah itu fisik, rohani, atau mentalmu. Jadi kalau saat mentalmu turun, saat kamu merasa bosan, pasti kamu akan dengan sigap untuk gimana sih ngilangin bosanku, apakah traveling kah, main-main, atau dengerin musik. Terus habis itu
atau melakukan hobi kesukaan kamu kayak masak atau apa, terus saat kamu tubuhmu kurang kurang enak, maka kamu gimana sih? Aku tuh sakit. Sakit kenapa? Apa aku kecapean? Saat kamu kecapean, maka kamu butuh istirahat. Tapi saat kamu butuhkan emang harus obat, berarti kamu minum obat gitu. Jadi kamu lebih tahu porsimu gitu. Terus mulai ubah kebiasaanmu mencaci diri dengan mencintai diri sendiri. Bisa dimulai dari menerapkan keempat langkah di atas. Jadilah sahabat bagi dirimu sendiri karena seseorang sahabat mampu bersifat welas asih serta pengertian ketika kamu dilanda kegagalan dalam menjalani proses di kehidupan. Seorang sahabat bisa dengan mudah melihat kelemahanmu, tetapi sembari meningkatkan sederet kelebihanmu. Dan yang terpenting adalah seorang sahabat yang baik, ia tidak hanya bisa mengkritik, tetapi memberi dukungan agar kamu menjadi jauh lebih baik. Maka mulai saat ini, detik ini, ketika kamu selesai melihat video ini, menjadi seorang sahabat atau teman terbaik bagi dirimu sendiri. Oke? Dan cara mencintai diri sendiri itu ada banyak. Dengan salah satunya yaitu kenali dirimu. Tadi kenali dirimu sendiri, katakan tidak bila perlu. Yaitu memiliki batasan. Kamu punya batasan ini, batasan itu. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Nah, itu nggak bagus. Terlalu banyak membandingkan dengan orang lain itu bikin kamu insecure. Terus habis itu benar-benar hadir di waktu nyata. Hidup kita penuh dengan gangguan, banyak dari hal-hal ini menyenangkan dan berharga, tetapi dapat menguras tenaga dan membuat kita tidak benar-benar mengetahui dan menjadi diri kita sendiri. Hati-hati. Ketahui dan gunakan kekuatanmu. Terus habis itu beri dirimu banyak makanan sehat. Nah, itu fungsi untuk self-care ya. Terus jujurlah dengan dirimu sendiri. Itu juga termasuk self-care karena itu dalam mentalmu. Saat kamu gak mau jujur dengan dirimu sendiri, sebenarnya kamu juga susah jujur kepada orang lain gitu loh. Jadi mulailah dari dirimu sendiri, self-love. Terus habis itu bebaskan dirimu dari kesalahan dan ketidaksempurnaan. Saat kamu melakukan kesalahan dengan orang lain, maka langsunglah saja aksinya dengan minta maaf. Kalau saat kamu melakukan kesalahan pada dirimu sendiri, maka kamu harus minta maaf pada dirimu sendiri dengan evaluasi diri gitu. Terus habis itu berusaha untuk memaafkan diri sendiri untuk hal-hal yang lebih besar. Jadi saat kamu punya kesalahan pada orang lainnya sudah memberikan maafnya, maka kamu harus bisa lebih untuk memberikan maaf pada dirimu sendiri dan untuk mengatakan tidak mengulanginya lagi agar dirimu juga tidak cedera atau luka. Terus terimalah bahwa beberapa orang tidak menyukaimu. Setiap kehidupan kita pasti ada orang yang menyukai kita dan tidak menyukai kita. Maka hal wajar saat orang tuh banyak mengkritik hal-hal negatif ataupun tentang kita, karena tidak semua bisa menerima keberadaan kita gitu. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.